جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. Yang pertama, kita kan hidup di Indonesia, Ustaz ya. Kita ini menerima banyak fatwa, baik dari Majelis Ulama Indonesia ataupun dari ulama-ulama luar negeri atau luar negara kita. Ini yang kita ikuti itu fatwanya siapa, Ustaz? MUI ataukah fatwa dari ulama luar Indonesia? Itu yang pertama, Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu alal mab'uts rahmatan lil alamin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jadi ada dua pertanyaan ya. Yang pertama terkait dengan fatwa. Fatwa itu adalah sebuah jawaban yang disampaikan oleh seorang alim dan dia tidak bersifat mengikat, yang disebut fatwa. Beda dengan qadha. Kalau qadha itu sebuah ketentuan diputuskan seorang qadhi atau seorang alim yang menjadi qadhi, dan itu mengikat. Ya, kalau misalnya di dalam masalah hukum talak, seorang berkata kepada istrinya, kamu talak 3. Dia terhitung 1 atau terhitung 3? Di dalam fatwa boleh saja seorang alim memilih pendapat mayoritas ulama, misalnya terhitung 3. Boleh saja dia menghitung pendapat di sebagian madhab yang dikuatkan oleh sejumlah ulama di masa ini, itu terhitung 1 saja. Itu di sudut fatwa. Tetapi kalau dia di depan qadhi, sudah di pengadilan, dihadapkan kepada kasus tersebut, dan si hakim mengatakan ini terhitung 3, maka wajib dianggap 3. Walaupun pendapat orang yang ada di situ cuma 1 atau pendapat yang lain. Dia harus mengambil pendapatnya si qadhi. Itu yang terkait dengan masalah di pembahasan. Ini adalah hal yang tidak bisa dibedakan oleh banyak orang. Kemudian sudut yang kedua, dari hal-hal yang bentuknya mengikat, apabila fatwa tersebut itu ada kaitannya dengan, kalau dia terkait dengan pribadi, itu terkait dengan pribadi. Iya. Dan ucapan seorang alim itu mengikat pada orang awam yang tidak mengetahui dalil. Sebab dia akan ditanya pada hari kiamat, apa tuntunan yang dia pegang di dalam hal tersebut. Karena dalam Al-Quran Allah firman, Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu kalau kalian tidak mengetahui. Kalau dia sudah tanya kepada seorang alim, dikasih jawaban, maka itu mengikat untuk pribadinya. Kecuali kalau dia punya dalil yang lebih kuat daripada itu yang dia pegang, bukan hawa nafsu, maka tidak ada masalah, silahkan dia ikuti. Yang kedua, kalau fatwa tersebut si alim terkait dengan kejadian-kejadian umum yang menimpa manusia, maka ini ada sudut keterkaitan dengan wewenang pemerintah di dalam hal tersebut. Ya, kalau pemerintah menetapkan seseorang sebagai rujukan fatwa di negara tersebut, atau pemerintah menetapkan sebuah lembaga yang merupakan rujukan di dalam sebuah negara, maka itu fatwanya mengikat, karena memang sama posisi negara yang memberi fatwa. Iya. Dan kondisi MUI yang ada, dengan segala hormat dihormati oleh umat Islam di Indonesia ini, itu bukan lembaga negara, tetapi lembaga yang diakui oleh negara. Jadi kalau mereka memberi fatwa dan hal tersebut diterima oleh negara, sudut mengikatnya seperti yang disebutkan, saya berikan rincian-rincian pada apa yang disebutkan tadi. Iya. Kemudian di sudut lain, ini juga dari sudut fatwa-fatwa, ada sebagian orang-orang yang membuat lembaga-lembaga fatwa tersendiri. Ya, kalau dia membuat lembaga-lembaga fatwa tersendiri dan juga diakui secara peraturan di pemerintah, maka itu lembaga fatwa, tidak ada masalah berjalan. Tapi dari sudut mengikatnya, seorang itu harus pandai melihat dia berbicara sebagai apa. Walaupun berkumpul dalam suatu lembaga memberi fatwa, dia harus tahu dirinya
bahwa mereka ini kalau bukan pemerintah jangan berbicara memberi wewenang seperti pemerintah, sehingga memberi fatwa misalnya berseberangan dengan pemerintah atau membuat kekacauan umum karena berbeda dengan pemerintah. Tapi kalau ada fatwa-fatwa yang memang itu wewenang pemerintah, maka didiskusikan sebelum dikeluarkan agar supaya hasilnya baik untuk manusia. Iya, itu rinciannya di pembahasan. Bagi orang-orang yang beramal di dalam hal tersebut, maka ada dua yang dilihat. Ada seorang yang ditanya, yang dia tanyakan pada dirinya fatwa itu dengan dalil, dia terima dengan dalil. Dan itu dia akan ditanya pada hari kiamat tentang hal tersebut. Apa yang dia lakukan, dia pegang dengan dalil. Iya. Yang kedua, harus dilihat fatwa itu pada wewenangnya. Itu di wewenang siapa? Ya, kalau fatwa-fatwa terkait dengan umum misalnya, pemerintah menetapkan masuknya tanggal 1 Ramadan, hari sekian. Itu pemerintah yang diikuti. Siapapun yang memberi fatwa, mau lembaga apapun, ormas apapun, itu tidak diterima. Karena itu bukan wewenang mereka di dalam hal tersebut. Tidak dari sudut syar'i dan tidak pula dari sudut peraturan yang berjalan di sebuah negara. Maka itu cara mendudukkan di dalam hal-hal yang seperti ini. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam.